Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dalam perayaan ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita percaya Tuhan akan mencurahkan rohnya dalam kehidupan kita, keluarga kita, bahkan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau naik menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dalam perayaan ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami Bapa dalam setiap langkah kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan naikkan pagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah Engkau atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu Tuhan datang dengan sendak, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan jemaat yang di Tuhan. Yang di rumah-rumah, bahkan dimanapun kita memuji Tuhan Yesus. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyatakan. Amin Tuhan. Di tempat ini Allahku beriku biarlah bangkitkan roh kami ya Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa namamu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Baik jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sebentar, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan, boleh memberikan kami waktu untuk beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami buat kebenaran firman Tuhan. Dan doa hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap umat-Mu pagi hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman ini, kita harusnya bersyukur dan bersukacita. Tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka mendengarkan perkataan Yesus. Bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Dan itu membuat mereka bersedih hati. Membuat mereka berduka hati. Karena itu sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Berarti ada sesuatu yang lebih berarti, ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang lebih berfaedah, dan ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka ketika Yesus terangkat ke surga. Ada beberapa alasan mengapa Yesus berkata adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yang pertama, Yesus harus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila tempat itu sudah selesai dan masa kontrak kita di bumi ini selesai, Dia akan datang kembali dan membawa kita ke sana. Sehingga di mana kita berada, Dia pun berada. Hal yang kedua, Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus, yaitu Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh penolong itu diutus untuk menyertai kita dan diam di dalam kita. Roh Kudus akan memperbaharui, Roh Kudus akan memperlengkapi dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Hal yang ketiga, karena pada saat Yesus hidup di dunia sebagai manusia, Dia dibatasi oleh kemanusiaannya. Dia hanya bisa berada di satu tempat pada satu saat. Namun pada waktu Roh Kudus datang, Ia maha ada, Ia maha hadir, Ia ada di mana-mana pada waktu yang bersamaan. Sehingga Ia bisa menerapkan pekerjaan penebusan Kristus di seluruh dunia. Hal yang keempat, Yesus harus naik ke surga supaya Ia menjadi imam besar agung kita. Pengantara kita yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita sebagai pembela bagi kita. Nah, inilah dasar atau alasan Tuhan Yesus harus naik ke surga. Karena itu saya ingin membawa saudara untuk memahami kebenaran dari alasan yang kedua, yaitu mengapa Yesus harus naik ke surga. Supaya Roh Kudus yang adalah Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran itu diutus untuk menyertai kita dan diam di dalam kita selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan baca bersama satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, tema kebenaran firman Tuhan hari ini adalah peranan Roh Kudus. Apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Tetapi Dia tidak akan meninggalkan mereka seorang diri sebagai yatim piatu. Melainkan Dia akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai mereka dan diam di dalam mereka. Mari kita akan lihat seberapa pentingkah peranan Roh Kudus sehingga saudara dan saya perlu dipenuhi oleh Roh Kudus, perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Paling tidak ada 3 hal yang saya ingin sampaikan buat saudara, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus memperbaharui
memperbaharui hati, pikiran, dan perilaku kita setiap hari. Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika kita dilahirkan baru, Tuhan memberikan Roh-Nya memperbaharui hati kita. Hati kita yang keras, hati yang penuh dengan pemberontakan, hati yang penuh dengan kelicikan, hati yang penuh dengan ketidaktaatan diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan diberikan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang tulus, dan hati yang taat supaya kita berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus juga memperbaharui pikiran kita, supaya apa yang kita pikirkan sesuai dengan pikiran Kristus, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika hati dan pikiran kita telah diperbaharui oleh Roh Kudus, maka perilaku kita, tingkah laku kita, dan tindakan kita secara otomatis akan berubah selaras dengan firman Tuhan. Karena perilaku kita, tindakan kita, tingkah laku kita, dan perbuatan kita adalah hasil dari apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Hal yang kedua, Roh Kudus memperlengkapi kita untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kemampuan. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kesanggupan-kesanggupan khusus, supaya kita dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sebagai duta besar kerajaan Allah di bumi ini, kita percaya bahwa Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang menempatkan kita di bumi ini. Karena itu Tuhan juga akan memperlengkapi kita. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memperlengkapi kita dengan karunia-karunia roh, supaya kita dapat menjalankan fungsi kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia untuk pembangunan tubuh Kristus. Semua karunia-karunia roh adalah pemberian Allah melalui Roh Kudus, diberikan kepada setiap orang percaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karunia-karunia roh diberikan untuk memperlengkapi kita dalam tugas dan pelayanan kita dan tanggung jawab kita untuk mendemonstrasikan dan menyatakan kehendak kerajaan Allah di muka bumi ini. Agar setiap orang yang melihat besarnya kuasa Allah melalui kesaksian kita dan tanda-tanda ajaib, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya buat saya dan saudara, karunia apa yang sedang dipercayakan Tuhan buat kita hari-hari ini? Apapun itu karunia yang Tuhan percayakan, mari kita kembangkan itu dan lakukan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Maka Tuhan akan tambahkan karunia-karunia yang akan dipercayakan kepada kita untuk kita kelola demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus juga memperlengkapi kita dengan kuasa. Firman Tuhan berkata,
ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kita diberi kuasa. Selain kuasa untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif, kita juga diberi kuasa untuk melakukan mujizat, mengadakan tanda-tanda heran, mengusir setan-setan, dan menyembuhkan orang sakit. Dan masih banyak lagi kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita sebagai orang percaya untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Bapa kita di sorga dan menyatakan kerajaannya di muka bumi ini. Roh Kudus juga memperlengkapi kita dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Firman Tuhan berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu kita butuh perlengkapan senjata Allah. Kita membutuhkan perlengkapan senjata rohani untuk melawan tipu muslihat iblis, untuk menghancurkan kekuatan musuh, untuk bertahan dan menyerang. Dan akhirnya kita tetap berdiri teguh, kita tetap berdiri kuat dan bisa keluar sebagai pemenang. Hal yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-38 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam menjalani kehidupan setiap hari sebagai anak-anak Tuhan, ada begitu banyak godaan yang ingin menjatuhkan kita. Karena itu firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebagai manusia kita punya banyak sekali kelemahan dan ketidakmampuan untuk mengalahkan kedagingan kita. Tetapi dengar baik, firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dalam menjalani kehidupan ini, biarlah Roh Kudus memimpin hidup kita, supaya kita dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Roh Kudus juga memampukan kita untuk kita hidup menurut kehendak Allah. Seringkali kita ingin melakukan yang baik, tetapi selalu yang jahat yang kita perbuat. Karena itu kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus membantu kita, Roh Kudus memampukan kita untuk kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Roh Kudus juga memampukan kita untuk kita berdoa dengan efektif sesuai dengan kehendak Allah. Doa kita seringkali tidak efektif. Doa kita seolah-olah tidak ada kuasa. Doa kita seringkali terbatas. Seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetaplah berdoa. Karena itu kita butuh Roh Kudus untuk membantu kita, memampukan kita berdoa sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Doa yang efektif bukan diukur dari panjang atau pendeknya doa kita. Doa yang efektif adalah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga membantu kita. Roh Kudus juga menolong kita untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif. Roh Kudus memberikan kita kuasa. Roh Kudus memberikan kita kemampuan dan kesanggupan untuk menjadi saksi Tuhan. Petrus seorang penakut, tetapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus dengan gagah berani berkhotbah di depan umum.
dan membuat 3.000 orang bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Tuhan dengan efektif. Dimanapun kita diutus, dengar baik, jangan takut, andalkan Tuhan di setiap saat, supaya melalui Roh Kudus hidup kita terus berdampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati saudara, dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita, dan kita boleh memahami bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus memperbaharui sikap hati kita. Roh Kudus memperbaharui pola pikir kita dan tingkah laku kita, supaya hati dan pikiran kita dikuasai oleh hati dan pikiran Kristus, sehingga apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari berkenan kepada Allah. Yang kedua, Roh Kudus memperlengkapi kita dengan karunia-karunia roh untuk saling melayani satu dengan yang lain sesuai dengan karunia yang dipercayakan kepada kita untuk saling menasihati dan membangun di dalam tubuh Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita supaya kita menjalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan setiap hari sesuai tuntunan Roh Kudus dan tidak menuruti keinginan daging. Hidup penuh dengan kuasa dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menyadarkan setiap kami bahwa pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk memberikan Roh Kudus buat kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami boleh bergairah, hidup kami akan bersemangat karena ada Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran itu yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hamba-Mu menyerahkan setiap kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi persoalan kami. Pagi hari ini Tuhan kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan boleh campur tangan dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami jalan keluar, sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus Allah terus bicara buat kami, terus meteraikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema buat setiap kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, biarlah tinggal menyertai saudara mulai pagi hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput saya dan saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.